Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan host Jejak Backpacker dengan gue Kontesa. Dan kali ini kita bakalan bercerita tentang misteri janji terhalang maut dengan Bang Sena. Halo Bang Sena. Selamat malam. Bang, gue mau bercerita tentang misteri janji terhalang maut itu gimana nih Bang? Boleh diceritakan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Jejak Backpacker yang sudah mengundang saya dalam acara podcast. Kebetulan malam ini saya memiliki cerita yang cukup menarik. Cerita yang sudah saya tuliskan di fanpage saya, cerita pendakian. Cerita ini berjudul Misteri Janji Terhalang Maut. Kita semua nggak pernah nyangka bahwa akan ada cerita seperti ini, karena memang setiap kejadian yang saya alami selalu bukan selalu ya, terkadang ada hal-hal yang memang di luar nalar. Bukan selalu juga, terkadang ada hal-hal yang berbau metafisika, berbau astral. Nah, dalam pendakian kali ini pun sebenarnya jujur gitu, kita nggak pengen ngalamin, tapi ya memang sudah takdir, mungkin saya harus ngalamin kejadian seperti ini. Awalnya sih sama aja ya, setiap pendakian tuh selalu sama aja gitu. Dari nongkrong, kita ngobrol-ngobrol, celtak-celtuk, nah itu biasanya kejadian. Awalnya seperti ini, biasa. Cuman kalau biasanya di rumah nenek gua almarhum, sekarang posisi celtak-celtukannya itu di Depok Lama. Jadi ketika itu gua lagi nongkrong di daerah Cagar Alam Depok Lama, itu di rumah temen gua namanya Geboy sama Anang. Jadi Depok Lama itu, Cagar Alam itu memang tongkrongan saya juga, tongkrongan gue juga selain di sini. Jadi base camp gue itu dulu kalau nggak di sini ya di Depok Lama. Jadi waktu kita nongkrong di Depok Lama tuh awalnya nggak ada niat mau naik, nggak ada, kita cuma ngobrol-ngobrol. Tapi karena temen gue si Geboy ini mulutnya tuh ceriwis gitu kan, ceriwis, cowok tapi ceriwis gitu. Jadi dia tuh hobinya celtak-celtuk, dan kalau dia sekali dia nyeletuk tuh bikin panas kuping gitu kan. Nah, malam itu walaupun dia celtak-celtuk, awalnya kita nggak merhatiin, tapi menjelang larut malam akhirnya gue panas juga kan sama omongan si Geboy gitu kan. Karena Geboy bilang, lu giliran orang aja, kemarin si Panjul nyeletuk dikit lu langsung naik gitu kan, sekarang udah naik bete gitu kan. Awalnya kita cuekin, tapi lama-lama ya udahlah boy, lu mau kemana sih gitu kan. Udah gede aja gede gitu. Ya udah jadi gede kapan? Besok kata dia. Buset besok. Ya udah jadi besok. Nah itu malam-malam udah jam 11. Akhirnya dari sore celtak-celtukan yang nggak mempan, akhirnya mempan juga. Akhirnya gue mau deh besok kita naik gunung. Ya udah, kita ngobrol biasa. Nah, kira-kira jam 2 pagi itu ada satu orang temen gue, anak stasiun Depok Lama, namanya Kinoy. Nah, Kinoy ini datang karena ada keperluan mau minjem sesuatu gitu. Entah apa yang dipinjam, gue lupa. Kalau nggak salah ini lempengan disk film, CD ya, dulu masih zamannya CD ya, CD-ROM ya. Jadi kalau nggak salah Kinoy ini datang mau minjem CD-ROM. Awalnya dia juga nggak mau naik gunung gitu, tapi karena Geboy ngomong, "Noy, besok gue naik gitu kan, masih hitungnya nih gitu, lu mau ikut nggak gitu." Malas gue. Si Kinoy emang nggak ada niat naik gunung, nggak ada. Dia bilang, malas lah, ada temen gue dari Sukabumi gitu. Nah lu parah, lu ada temen lu dari Sukabumi malah lu tinggal gitu kan. Pokoknya Geboy mulutnya nggak enak lah malam itu. Nah, akhirnya si Kinoy panas nih. Intinya Geboy mulutnya nggak enak, ngecenginya nggak enak. Akhirnya si Kinoy panas. Ya udah jadi deh besok gue ikut naik gitu. Setengah sewot si Kinoy ngomong kayak gitu. Akhirnya kita ngomong-ngomong sebentar, Kinoy balik tuh. Sebelum balik Geboy ngomong lagi, lu kalau nggak jadi cemen lu lah gitu. Pakai kutang aja lu besok ya, kalau nggak jadi ngikut kita. Panas sekali si Kinoy gitu dengan disuruh pakai rok, mau pakai kutang gitu kan. Udah akhirnya si Kinoy rada sewot ngomong, jadi gue besok katanya gitu. Ya udah, malam itu bubar tuh. Nah, bubar, Kinoy pulang. Nah gue nginep di rumah Geboy ya, pagi bangun jam 10. Gue langsung pulang ke Lenteng kan, ke sini nih, ke rumah. Gue packing, terus gue balik lagi ke Depok Lama. Nah, jadi kita janjian di stasiun Depok Lama. Nah, di Depok Lama itu ternyata yang ikut kan semalam tuh cuman gue sama Geboy.
Ternyata di stasiun Depok Lama tuh ada Kinoy, ada temennya Kinoy yang anak Sukabumi, terus sama adiknya, terus ada Babe sama Dikdoy. Nah, rupanya nih temennya Kinoy yang dari Sukabumi dia pengen ngikut, tapi karena masih ada urusan di Depok, dia bilang ntar dia nyusul gitu. Gue kenalan dulu waktu itu karena memang ini temennya Kinoy, bukan temen gue, jadi temennya Kinoy ya. Kinoy kenalin nih si temennya ini kepada gue gitu. Nah temennya Kinoy ini bilang karena udah tahu gue gitu diceritain, akhirnya dia bilang ntar bang gue nyusul, cuman ini kata-kata terakhir almarhum yang gue denger gitu ya. Dia bilang gini, bang ntar deh gue nyusul gitu sama adik gue gitu, lu duluan aja, lu naik dari mana? Karena memang kita dulu nggak biasa bayar kalau naik Gunung Gede karena kita punya jalur sendiri. Gue bilang gue naik dari Maleber, lu tau nggak Maleber gitu kan? Oh tau bang, Kebon Teh tadi. Nanti gue dari Sukabumi langsung deh ke situ gitu sama adik gue. Nah, udah kita tenang, nggak berpikir ada sesuatu yang luar biasa ke depannya. Jadi di sore itu kita naik kereta ke Bogor, gue, Geboy, Kinoy, Babe, Dikdoy sama adiknya si temennya Kinoy tadi, Mr. X. Gue juga lupa namanya karena memang baru kenal gitu. Jadi kita naik kereta ke arah Bogor. Anggap aja Mr. X sebutnya ya. Nah, Mr. X ini tetap di Depok karena dia harus menyelesaikan beberapa urusan menurut keterangan dia. Akhirnya kita ke Bogor, sampai Bogor kita di terminal Baranang Siang, stasiun Bogor kita jalan kaki. Di terminal Baranang Siang kita kan bisa sama adiknya si Mr. X tadi, adiknya Mr. X pulang ke Sukabumi, sementara kita ke arah Cianjur. Kita naik mobil jurusan Bandung waktu itu. Kita turun di Simpang Maleber. Nah, itu kita masih fine aja. Kita pendakian itu kita masih ketawa-tawa. Pokoknya kita nggak pernah nyangka jika akan ada sesuatu. Setelah kita naik bis kira-kira 2 jam sampailah kita di Simpang Maleber di Kebon Teh. Kita jalan kaki itu dari jalan aspal, kita lewatin perkampungan, lewatin makam penduduk gitu kan, pemakaman umum, rumah penduduk, Kebon Teh. Terus kita masuk ke ladang penduduk. Nah, ladang penduduk nanti masih ada kebun teh sedikit. Nah, di kebun teh itu ada tempat biasa tempat para pemetik teh istirahat, semacam seperti saung. Nah kita istirahat dulu di situ malam. Kita istirahat, masih daerah situ memang angker. Menurut keterangan penduduk lokal memang angker. Tapi ya kita sebagai pendaki gunung mau di situ angker kayak nggak angker kayak kita nggak ada urusan gitu. Karena apa? Memang gunung tempatnya mereka. Jadi ketika kita memang sudah mau niat naik gunung ya kita sudah siap dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Jadi kita cuek. Jadi sekitar jam 10 malam itu ya, gue sama rombongan tuh diem di situ istirahat. Ya biasalah namanya orang naik gunung kan, kalau kita istirahat kebetulan sumber air banyak melimpah gitu kan, walaupun agak jauh ya kita masak, ngopi, ngeteh, masih nggak ada masalah. Sampai kira-kira tuh jam 2:30 ya kejadiannya. Tapi sebelum itu kita masih santai kan, kita masih ngobrol. Terus kira-kira jam 11 malam itu kita pada tidur. Ya tidur capek, tidur biasa. Nah kira-kira jam 1:30 atau 1:30 ya, gue lupa ya. Itu tiba-tiba ada suara motor naik ke atas. Nah, gue dengar, semua juga dengar, cuman cuek kita berpikir itu adalah penduduk lokal, mungkin dia mau melintas gitu kan, karena memang di atas di menjelang hutan damar itu memang ada satu rumahnya si Abah, itu di situ ada air terjun di sebelah kirinya, itu biasa tempat kita pikir itu salah satu familia Abah atau mungkin orang-orang yang memang di situ, kalau nggak salah ada 3 kakak, mungkin orang-orang itulah. Jadi kita nggak berpikir banyak, kita cuek aja. Nah suara motor itu kan berhenti di depan tempat kita istirahat, berhenti kan otomatis kita bangun kan, karena suara motornya berhenti kan, kita bangun. Nah ketika bangun senter gue nyalain kan, langsung gue senter, gue liat tuh kok kayak ada orang gitu, kayak ada ojek, ada orang gitu kan. Gue tanya
itu setelannya setelan pendaki. Setelan pendaki bobo keril ya. Bobo keril, gue tanya, mau kemana bang? Diem dia nggak nyaut. Nah gue bangunin yang lain. Si Kinoy kaget. Loh, lu nyusul sendirian? Lah temen lu Noy. Gitu kan. Kita kaget nih. Cuman waktu itu bener-bener nggak nyangka loh. Kalau itu bukan manusia. Kita bener-bener nggak nyangka kalau itu bukan manusia kayak kita. Karena memang biasa aja, bener-bener biasa aja, nggak ada serem-seremnya. Jadi ketika Kinoy ngelihat temennya, dia kan kaget, lah adek lu mana gitu kan. Terus tukang ojeknya juga langsung loyor aja pergi aja begitu aja, langsung cepet banget ngilangnya kan. Nah temennya Kinoy ini nggak ngomong dia. Jadi ketika ditanya sama Kinoy, senyum, terus langsung naruh keril, terus langsung tiduran di pojok. Kita berpikir, oh capek kali dia gitu kan. Capek kali ini temen lu Noy. Lupa namanya siapa, gue beneran lupa nih. Capek kali temen lu. Ya udah kita diemin tuh tidur. Kita juga tidur. Cuman pas tidur itu gue mulai ngerasa gini loh, kayak ada sesuatu tapi gue nggak tahu apa gitu. Ada firasat aja, ada firasat. Masa iya? Cuman begitu doang sampai situ. Masa iya? Udahlah, cuek aja gitu kan. Nah si Kinoy tidur di samping temennya, terus baru gue, baru Babe sama Gayboy, Babe sama Dikdo itu. Kita malam itu sampai pagi merasa itu nggak ada apa-apa, ngerasa ini bukan sesuatu biasa. Cuman kejanggalannya temennya Kinoy ini, Mr. X ini nggak ada suaranya, nggak ada omongannya sama sekali. Jadi kalau ditanya senyum, manggut, atau jalan cuek gitu kan. Tapi kita waktu itu ngerasa ya mungkin begitu kali karakternya, orang baru kenal kan gitu. Ini pagi kita bangun, kita masak-masak, kita tegur, kita ajak dia ya kayak gitu tadi, senyum atau dia pergi ke tempat lain ngapain gitu kan. Ya kita nggak curiga, kita nggak tahu. Waktu itu kita masih belum berasa ada apa-apa. Cuman gue sedikit ada apa ya, ada firasat, cuman nggak tahu apa. Ya pagi itu lancar, kita sekitar jam 8 setelah packing barang-barang, setelah makan kita langsung naik. Posisi gue ketika itu memang dari dulu gue selalu ada di barisan paling belakang, karena tugas gue adalah memastikan seluruh anggota rombongan ada dalam barisan. Karena yang di depan itu biasanya Gayboy ini piawai sekali mengatur ritme. Dia piawai mengatur ritme, jadi gerakan tim itu tidak akan terpecah atau terpisah jauh, itu nggak akan. Jadi fungsinya leader adalah mengatur ritme pendakian, di mana dia bisa mengatur agar rombongan itu tidak terlalu terpisah jauh dengan yang paling lemah. Dan orang yang di belakang sweeper adalah memastikan orang yang terakhir adalah dia, dan tidak boleh ada orang di belakang dia. Karena apa? Kita adalah satu rombongan, satu mata rantai hidup yang harus saling bekerja sama di dalam pendakian. Kita harus saling mendukung, kita harus saling bersinergi, kita harus kompak. Nah, fungsinya leader adalah membuat ritme, fungsinya sweeper adalah menggiring, memastikan keselamatan setiap orang yang ada dalam pendakian. Nah, posisi gue selalu ada di belakang. Gue adalah orang yang terakhir sampai puncak gunung, dan gue adalah orang terakhir yang sampai kampung ketika pendakian berakhir. Ketika jalan itu masuk hutan, pokoknya hari itu kita nggak merasa ada apa-apa. Kita merasa itu semua normal, bahwa Mr. X ini ya Mr. X yang kita tahu, yang gue baru tahu kemarin sore ketika kita mau berangkat dari stasiun Depok Lama menuju ke lokasi sekarang. Masih nggak paham, ada sesuatu yang dipikirkan, ada kecurigaan, tetapi nggak tahu apa gitu kan. Apa dari lingkungan sekitar, karena memang kan tempatnya angker. Simpang Malebar ini jalur tengkorak, banyak korban di situ. Selain itu, ini adalah jalurnya, habitatnya macan kumbang dan macan tutul. Jadi kenapa Simpang Malebar ditulis jalan buntu? Ya, karena jalur ini adalah habitat dari macan kumbang dan
Macan Tutul. Jadi jalur ini cukup rawan. Bukan cukup, sangat rawan. Karena memang tempatnya macan kumbang dan macan tutul hidup di situ, habitatnya. Jalur lintasan dia juga. Kenapa nggak boleh dibuka untuk umum? Tapi buat kita waktu itu, karena memang kita ada basically-nya, itu no problem, gitu kan. Selama aman. Jadi sepanjang jalan itu ketika mau masuk ke hutan damar, Mr. X ini seperti manusia, gitu. Cuman dia posisinya ada di tengah jalan, nunduk. Kalau ditanya mau minum nggak? Minum ya minum dia. Makan ya makan, ngerokok ya ngerokok. Ini yang betul-betul luar biasa kan, dalam artian gini loh. Kalau emang dia jin, masa siang-siang nongol gitu kan. Waktu itu memang kita belum pikiran ke sana, nggak ada pikiran bahwa ini memang sudah nggak ada gitu kan. Kita nggak tahu sama sekali, kita nggak ngerti. Pokoknya kita cuek aja, nggak ada apa-apa. Nah, begitu di pertengahan jalan kita, jadi di Simpang Maleber itu nggak usah terlalu dibahas ini kan karena jalurnya jalur terlarang ya. Jadi intinya itu jalur cukup singkat untuk sampai ke shelter Simpang Maleber. Nah jadi pertengahan antara hutan damar sampai ke shelter Simpang Maleber, sebenarnya si Dikdoy sama Babe mulai merasakan keanehan gitu. Karena apa? Babe waktu itu belum cerita gitu. Babe sama Dikdoy waktu itu belum cerita. Mereka baru cerita pas di shelter Simpang Maleber. Jadi singkat kata kita kan sampai Simpang Maleber nih, karena sepanjang perjalanan tuh normal nggak ada apa-apa. Dia merinding karena memang jalurnya jalur lintasan macan kumbang gitu kan, jalur habitatnya mereka. Terus kalau memang angker, memang jalur itu nggak pernah diinjek manusia kecuali polhut, penduduk sekitar atau pendaki-pendaki modelnya kayak kita. Ketika itu juga Gunung Gede masih sepi, jadi bener-bener memang relatif jalur itu nggak pernah diinjek orang, jarang banget yang injek. Jadi kalau hawanya serem itu ya wajar, tapi kita nggak berpikir ternyata yang kita rasakan, kadang-kadang kepala kita merinding gitu kan, kita ngerasa ada sesuatu, ternyata dari sesuatu yang ada kita saksikan di depan mata dan kita anggap itu manusia sama seperti kita. Jadi ketika berjalan itu memang gue ngerinding, gue ngerasa ada sesuatu, kayak ada apanya. Gimana sih kalau kita ada gesekan energi dari sesuatu tapi kita nggak tahu apa gitu kan, jadi ada rasa takut, ada rasa penasaran, bingung, tapi kita nggak apaan sih ya gitu kan, cuman kok hati nggak enak gitu kan. Jadi si Babe itu mulai ngerasa ada sesuatu gitu kan. Nah, udah mulai merasa ada sesuatu tapi dia nggak bisa ngomong kan. Akhirnya setelah sampai Simpang Maleber, kita istirahat di Simpang Maleber karena Babe ini kenapa sama Babe sama Dikdoy bisa merasakan sesuatu dan dia curiga dengan temennya si Kinoy tadi, dengan Mr. X. Karena posisi dia adalah Dikdoy itu di depannya Mr. X, Babe di belakangnya Mr. X, jadi diapit oleh mereka. Sepanjang jalan mereka merasa sumber segala yang membuat kita tuh deg-degan atau takut, dia merasa sumbernya tuh di dekat mereka gitu kan. Akhirnya nih anak dua lama-lama peka gitu kan, lama-lama peka dengan Mr. X tadi. Cuman nggak berani juga memastikan ada apa dengan Mr. X ini gitu kan. Cuman begitu sampai Simpang Maleber dia langsung ngomong, bisik-bisik waktu itu ngomongnya. Cuman di sini nggak bisa bisik-bisik ya, jadi ngomongnya gini kira-kira, "Nge, ada yang nggak beres. Gue nggak tahu kenapa nih, apa dia ketempelan, apa gue nggak ngerti." Jadi kecurigaan kita justru waktu itu Mr. X ini ketempelan gitu kan, ketempelan sesuatu. Nah, si Babe merasanya sama Dikdoy, Mr. X ini ketempelan sesuatu. Kita nggak nyangka gitu, bener-bener nggak nyangka, ini gila bener, ini betul-betul luar biasa ini kejadian. Kita nggak nyangka, kita nggak tahu bahwa sumber selama 2 hari ke depan kita tuh deg-degan, takut, merasa was-was, itu ternyata sesuatu yang kita saksikan di depan mata kita. Babe cerita kayak gitu, gue tempas langsung. Enggak, biasa aja kok. Emang itu jalur angker, Be, lu kan baru sekali lewat sini. Gue udah sering lewat sini. Emang itu jalur angker, gak usah malam, siang aja serem di sini. Gak usah malam, siang aja mengerikan gitu kan. Udah, ya. Gue ngerasa sesuatu tapi merasa bukan dia gitu, tetap bukan dia, kecuriganya tetap lokasi kita sekitar. Kita jalan, ya udahlah di Simpang Maleber kita sebentar istirahat, kita jalan kan, kita langsung jalan, kita naik sampai di timur,
ya biasa, masih biasa. Cuman di timur ini temennya Kino ini betul-betul nggak ada omongannya. Dia udah mulai nggak bersuara. Jadi kalau ditegur tuh dia, andai pun dia bersuara, suaranya tuh pelan banget, kayak suara seperti suara yang muncul dari sesuatu yang sangat jauh gitu. Jadi kita lama ngelodingnya, itu ngomong apaan sih, lama banget gitu kan, pelan omongannya tapi kedengeran gitu. Nah di situ gue agak mulai curiga, tapi tetap belum bisa curiga, belum ngerti. Di alun-alun timur, kita istirahat sebentar, kita ngopi-ngopi. Selesai ngopi kita langsung ke barat kan. Di barat kita buka tenda. Ya malam datang. Nah malam ini ada kejadian. Maghrib nggak ada masalah, gitu kan. Begitu malam, kok ada seperti apa ya, anjir merinding nih gue. Itu seperti ada orang datang ya, entah orang entah apa datang di sekitar tenda kita, itu kayak memberitahu sesuatu gitu. Dia bolak-balik gitu, dan suara di Gunung Gemuruh itu suaranya seperti suara apa ya, gue lupa inget. Itu suaranya suara kayak ini apa ya, kayak gelombang elektromagnetik yang apa sih, yang bikin telinga tuh sakit gitu, sakit. Pokoknya suara itu suara kayak suara apa ya, gue nggak bisa ngomong suara apa, cuman yang jelas bikin telinga tuh sakit, dan kita merasa itu ada sesuatu di depan kita gitu. Cuman kita nggak tahu apa nih. Nah sedangkan Mr. X ini dia diem aja, tenang-tenang aja. Kita mau panik, di dalamnya ada apaan sih gitu kan. Ya ada suara kuda juga gitu kan. Cuman kita merasa, kalau kita ngerasa jadi seremnya tuh dari luar gitu, bukan dari dalam kita. Kita seperti ada di dimensi apa ya, kita seperti ngadepin sebuah dimensi yang nggak biasanya gitu. Dibilang dimensi goib mungkin gitu, karena memang kan kita lagi bersama orang ya, ternyata kita nggak tahu ini kan, kita nggak tahu ini siapa gitu kan. Karena kita lagi ada di dimensi itu, kita jadi ngerasanya kok malam itu aneh gitu kan. Suaranya tuh ada suara-suara tapi bukan suara orang, tapi suara orang gitu. Gimana ya, agak sulit nih jelasinnya. Pokoknya intinya tuh rame tapi nggak ada siapa-siapa, karena di alun-alun barat itu cuma satu tenda, yaitu tenda gua doang kan itu. Jadi malam itu kita ngerasa apa ya, ngeri, takut, tapi kita nggak tahu apa gitu kan. Yang kita tahu nih bahwa di luar kita nih seremnya minta ampun. Tumben-tumbenan alun-alun barat juga kayak begini, seremnya minta ampun gitu kan. Pokoknya gila waktu itu rasanya, serem banget. Jadi sepanjang malam itu kita agak sulit tidur karena suara-suara, anggaplah suara-suara orang ngobrol, orang langkah, terus suara-suara seperti yang gue bilang tadi, suaranya tuh jauh tapi kelihatannya deket. Entah suara, pokoknya kita seperti ada di dalam satu dimensi yang kita nggak paham waktu itu. Kita benar-benar nggak ngerti. Intinya kita merinding terus panjang malam. Kita masih belum tahu nih, kita masih belum curiga nih. Karena malam itu walaupun serem, kita bisa lewatin dengan baik. Kita masih selamat sampai pagi. Pagi-pagi seperti biasa aktivitas kita ya, masak, mempersiapkan bekal kita untuk untuk muncak kan. Dikdoi Babe ngambil air sama Kinoy sama temennya gitu kan. Gua sama Keboy ada di tenda masak. Selesai itu semua aktivitas, kita naik ke puncak. Kira-kira jam 10 kalau nggak salah itu kita naik ke puncak. Kita naik ke puncak, masih juga nggak ada masalah. Masih, pokoknya intinya ada sesuatu tapi kita nggak sadar. Kita nggak tahu apa. Ada pertanyaan besar dalam hati kita, tapi kita nggak tahu. Naik ke puncak. Nah, gue waktu itu sama Dikdoi, Babe sama Kinoy jalan ke arah puncak bayangan. Nah, Geboy sama temennya si Kinoy sama Mr. X diem di area puncak. Geboy ini orangnya petakilan. Jadi dia seneng datengin bahaya. Dia emang dari dulu bocahnya kayak gitu. Untung masih hidup sampai sekarang. Dia senengnya datengin bahaya. Gue nggak tahu nih ada apa nih. Ya, karena gue sama Kinoy sama Babe sama Dikdoi itu ke arah sana agak jauh. Nah begitu lagi di sana waktu itu kalau nggak salah, kita foto-foto, sayang dokumentasinya langsung semuanya nggak ada. Kita foto-foto tapi feeling gue nggak enak kan, ninggalin si Geboy sendirian sama temennya si Kinoy tadi sama Mr. Gue bilang balik si Geboy sendirian.
Begitu kita balik, tahu nggak? Gebo itu udah nurunin tebing puncak Gunung Gede itu, tuh kan yang ke arah kawah, tahu kan? Dia lagi di situ posisinya, dia lagi nurunin lagi jalan. Begitu kita teriak, dia keprosok jatuh. Gue teriak kan, boy, langsung gue jatuh duduk. Lewat dong pikiran kita. Gue nangis, gue sama anak-anak langsung diem karena Gebo jatuh ke arah kawah kan. Logika mana yang bilang itu selamat? Nggak ada. Udah gue diem semua, senderan gue sampai ya Allah, masya Allah, kalau bikin lu ada-ada aja sih bikin masalah gitu kan. Begitu kita lagi kayak begitu, tiba-tiba Gebo ngerangkak naik ke atas, ngerangkak naik dia dari tebing yang logikanya tuh sulit diterima. Dia bisa ngerangkak di tebing kayak gitu. Dia naik, begitu sampai atas, dia lemes duduk. Gua ada yang dorong, kata dia. Gua ada yang dorong, gua ada yang bantu, kata dia. Kita waktu itu nggak berpikir bodoh dah, yang penting dia selamat gitu kan. Astagfirullah, boy, ya Allah, boy. Dan waktu itu temannya si Kino, Mr. X nggak ada. Tiba-tiba, tapi kita nggak mikirin, kita nggak ngeh gitu. Kita nggak ngeh kalau di situ saat kejadian Mr. X itu udah nggak ada, udah nggak ada. Yang fokus kita udah ke si Geboy, karena Geboy jatuh ke pelosok tapi dia bisa naik ke atas. Jadi fokus kita semua tuh waktu itu yang manusia beneran ke Geboy. Aduh boy, udah boy. Kita nggak berpikir nih, kita lupa Mr. X, lupa betul-betul lupa gitu. Jadi ketika turun, nah di tengah jalan baru kita ketemu lagi sama Mr. X nih. Udah kita bareng-bareng turun. Kita nggak mau cerita apa-apa juga kan, karena kita berpikir udahlah dia nggak usah tahu lah. Pikiran kita gitu. Kita udah turun, kita ke bawah. Mr. X ini paling belakang. Jadi kita lupa lagi kita sama Mr. X. Turun ke bawah, begitu kita sampai tenda, Mr. X ada terlibat, masih sempat masak-masakan sama kita, ya. Kita istirahat. Begitu kita bangun, Mr. X nggak ada lagi. Posisi kabut tebel, ya, udah menjelang sore. Otomatis kita kan nyari, kita kan khawatir kan. Kita cari. Gue langsung bilang, boy, balik ke arah puncak. Gue sama Geboy ke arah puncak, nyari yang 4 ini turun ke bawah, ke arah mata air yang di bawah sama ke arah alun-alun timur, dibagi lagi sama mereka. Itu kita cari sekitar 2 jam, tetep nggak ketemu nih Mr. X. Kinoy nangis dong. Temen gue mana? Temen gue kok hilang gitu kan? Ya itu kan temen lo, tadi ada di sini, puncak kali nggak gitu. Wah, jangan-jangan. Kita berpikir ketika itu ada sesuatu sama dia gitu kan. Kok hilang, kita cari-cari nggak ada gitu kan. Kita cari kemana mau, teriak-teriak. Gue lupa namanya siapa, pokoknya teriak-teriak. Woi, tetap nggak ada jawaban, tetap itu nggak kelihatan Mr. X. Kita cari-cari nggak ada. Kemana ini gitu kan? Kinoy nangis. Gimana nih, temen gue kok nggak ada gini, kok bisa kayak gitu ya? Baru di sini kita ada kecurigaan gitu kan. Tanya gue sama dia, boy, lu kan waktu di atas kan sama dia, terus waktu lu jatuh kok ada apaan boy, sampai lu bisa ketarik lagi ke atas? Ada yang bilang, gue nggak tahu siapa. Terus si itu temennya kita kemana? Gue nggak tahu. Begitu gue jatuh, gue juga nggak ngeliat dia gitu. Terus gue tanya lagi sama dia, Noy, sepanjang jalan ada yang mencurigakan nggak dari si X gitu? Nggak ada, biasa aja gitu kan. Nggak ada lah pokoknya gitu, pokoknya nggak ada normal kata dia. Ini nggak mungkin normal, ini kita cari-cari nggak ada, kenapa tiba-tiba dia hilang? Gue dari awal sebenarnya curiga, Noy, cuman gue nggak ngerti apa. Gue berpikir ini keadaan di sekitar kita memang gunung gede memang serem kan gitu. Cuman ketika kita nyari Mr. X sampai jam 10 malam itu nggak ada dan dia tidak kembali gitu kan, kita mulai curiga dong, loh siapa gitu kan. Jadi si Babe juga bilang kan, nggak mungkin Noy, itu bukan temen lo kali gitu. Coba lo apalin ciri-cirinya. Teman gua kata Kino, udah pasti gue yakin teman gua apal ya, gue kenal dia lama. Akhirnya kita semua diem kan, ya udah pasrah, ya udah nggak tahu deh gitu kan, urusannya gimana deh kita.
Kita diem kan, bingung. Habis udah kita cari-cari nggak ada. Ya kita panik, semua waktu itu panik, bingung gitu. Memang ada sesuatu, cuman kita akhirnya kembali lagi, apa, kita kecurigaan kita tuh tidak bisa kita buktikan gitu. Dalam artian gini loh, kalau emang dia hantu atau sesuatu kan, harusnya dia tuh nggak kena matahari, harusnya inilah kita baca salawat atau apa, mungkin dia ada gangguan atau apa. Ini kan nggak ada sama sekali. Nggak ada sesuatu yang mencurigakan dari dia gitu. Jadi ketika malam itu hilang, kita masih berharap besok paginya si Mr. X itu ada. Tapi setelah kita tunggu, nah malamnya ini rupanya Kino mimpi dia ngelihat Mr. X gitu. Tapi nggak di sini posisinya gitu. Dia ngelihat ada di satu tempat. Nah, pagi-pagi dia cerita, gue ngelihat Mr. X di sini gitu. Terus kecurigaan kita nambah, mesti ada sesuatu nih sama teman. Cuman kita nggak tahu apa kan, kita nggak ngerti apa. Mesti ada sesuatu nih sama teman, mesti ada sesuatu. Gue nggak tahu apa kejadiannya, karena kita nggak berani bilang bahwa dia tuh udah nggak ada. Kita nggak berani ngomong. Cuman kita curiga. Pertama itu pikiran kita ada jin atau ada sesuatu yang memang menyerupai dia, tapi kita nggak nyangka kalau ternyata itu lebih parah dari itu. Kecurigaan kita akhirnya ke situ semua. Oh berarti ini ada jin yang memang nyerupain dia dari awal. Untungnya kok nggak nyelakain kita gitu kan. Ya udah, karena kejadiannya kayak gitu, kita buru-buru packing. Pagi itu kita buru-buru turun ke bawah dan kita lewat Simpang Maleber lagi. Dalam artian karena situasinya kan mencekam banget gitu kan, mencekam banget. Karena kenapa temannya si Mr. X ini nggak nongol-nongol gitu kan? Apa gitu kan? Kita kan bingung gitu kan. Karena kecurigaan itu akhirnya kita mengerucut kepada satu hal bahwa itu ada sesuatu yang menyerupai dia. Akhirnya kita buru-buru turun. Kita cepet turun waktu itu. Kita turun, kita balik ke Simpang Maleber, terus kita jalan kaki sampai ke jalan aspal. Harusnya kan kita balik ke Bogor. Lucunya kita ngompreng waktu itu, karena waktu mau berangkat itu kan kita naik bis. Akhirnya ada usulan waktu mau berangkat tuh kan udah nge-BM aja, cuman gue bilang udah naik bis aja, pulangnya nge-BM. Akhirnya pulang, gue tepatin janji gue, kita nge-BM gitu kan, ngikutin si Geboy juga nyetopin truk, nyaris ketabrak gitu, nyaris ya. Lucunya kita nyetopin truk bukan ke arah Bogor, bukan ke arah Puncak, tapi ke arah Cianjur. Tapi kita nggak ada yang sadar nih. Begitu kita udah naik truk, dulu kan ada tapal kuda tuh yang belok gini kan. Nah, begitu lewatin tapal kuda, belok lagi lurus. Loh, kok kita ke Cianjur gitu. Baru pada enggak tuh. Loh, kok ke Cianjur ya gitu. Ah udah tanggung deh gitu kan. Itu cukanya Cianjur deh. Tanggung, balik lagi juga udah sampai sini. Akhirnya kita sampai Cianjur tuh. Cianjur kira-kira jam 4 sore lah. Nah, kita istirahat sebentar Cianjur sampai maghrib. Lucunya, biasanya agak susah naik ke Cianjur nyari truk. Ini gampang banget. Kita langsung dapat truk gede ke arah Sukabumi. Itu truk kita nggak stopin, berhenti. Jadi kita nggak mesti repot-repot nyetopin truk, dia berhenti. Jangan pada mau pada mau numpang gitu kan. Gua seneng kita, pas banget naik ke atas. Ya udah jadilah kita ke Sukabumi. Ngikutin truk tuh. Hampir 2 jam lah. Akhirnya kita sampai Sukabumi. Dan kita kalau nggak salah waktu itu turun di daerah Selakaso. Di Selakaso si supir truk itu berhenti lama, dah kita turun jalan kaki. Baru di sini, Noy, kenapa kita ke Sukabumi? Temen lu kan anak Sukabumi kan? Iya, kenapa kita ke Sukabumi? Apa kita mampir aja ke rumahnya? Jadi masalahnya gue penasaran, itu siapa gitu kan? Sekarang mau di Sukabumi, ya kita samperin. Baru ngomong gitu tiba-tiba temennya si Kino ini lewat, adeknya lewat. Bang, kok ada di sini gitu kan? Lah, lu gitu, bang ke rumah gitu. Ke rumah. Nah, gue orang terakhir nih, gue nggak tahu. Ketika gue dijemput terakhir, begitu masuk ke gangnya si temennya Kino tadi, kok ada bendera kuning. Gue udah mulai dek di situ hati gue kan, bendera kuning. Nyebrangin empang, masuk rumahnya. Loh kok ramai pengajian gitu kan? Baru selesai pengajian, gue langsung lemes. Jangan gitu kan. Kinoy udah nangis tuh gue nyampe sana, buat sesunggukan gak karu-karuan. Begitu datang salam, gue udah duga. Gue tanya siapa yang meninggal. Ternyata yang meninggal itu Mr. X.
Jadi yang jalan sama gua selama 2 hari 2 malam itu gua nggak tahu siapa. Karena Mr. X itu begitu kita tinggal dari stasiun Depok Lama, ya kita menuju Bogor, terus menuju lokasi pendakian. Malamnya itu dia udah ketabrak kereta menurut keterangan keluarga. Jadi malam itu pas kita posisi ada di kebun teh, dia ketabrak kereta udah meninggal. Dan jenazahnya baru diketemukan sehari kemudian. Jadi sebelum jenazahnya diketemukan, dia malam itu kan dia langsung nemuin kita kan. Malam itu dia nemuin kita. Jadi begitu tahu cerita dari keluarganya, kita kaget semua. Lah, berarti dia. Baru kita semua lemes, kita tanya, kenapa Pak? Ini kemarin malam kata polisi gitu kan, disebut tuh ada keterangannya kan, apa sih namanya? Disitulah apa sih kronologis kejadiannya gitu dari polisi kan, meninggalnya ini lah. Baru kita semua tuh ngerasa gila, luar biasa. Ternyata malamnya itu pas kita pergi, Mr. X ini udah meninggal ketabrak kereta. Dan sinyalemen selama dia di sana memang tidak ada sinyalemen apapun yang ingin memberitahukan bahwa dia tuh udah nggak ada. Jadi kita cuma inget omongan dia, ntar deh gue nyusul nge, gitu. Ntar gue nyusul boy gitu ke sana gitu kan. Yang kita inget itu aja. Nah, jadi ketika di rumah itu ya udah kita cerita. Cuman kita nggak cerita sama keluarganya bahwa kita selama di gunung bertemu dengan almarhum tadi. Gitu. Jadi sepanjang jalan di gunung itu kita bersama beliau, bersama almarhum tadi, bersama Mr. X, itu kejadian aneh kita alamin, tapi kita nggak nyangka kalau ternyata bersumber dari Mr. X sendiri. Jadi kita selama ini berpikir memang dari penghuni Gunung Gede. Entah itu jinnya, entah itu arwahnya, kita benar-benar nggak tahu sampai detik ini. Biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang bukan wilayah kita, gitu kan. Jadi pengalaman gue itu ketika menghadapi situasi seperti itu, hal yang gue dapet di sini adalah selamatnya Geboy dari jurang di puncak Gunung Gede. Itu satu-satunya hal yang nggak pernah kita bisa lupakan sampai sekarang. Geboy sampai detik ini masih ada walaupun gue nggak bisa nemu. Jadi kira-kira kayak begitu ceritanya. Jadi kita berjalan sama orang yang sudah janji sama kita dan dia tepati janjinya, tetapi tidak dalam keadaan hidup. Kira-kira begitu. Oh, agak sempat merinding sih bang. Iya, karena gue juga merinding. Itu nggak nyangka aja sih si Geboy bisa jatuh ke jurang. Iya, karena memang Geboy petakilan, jadi dia jalan memang kan posisinya berbahaya, tapi dia juga bilang waktu itu nggak ngerti, dia pengen aja gitu, dia pengen lihat dasar kawah. Padahal kalau untuk lihat dasar kawah kan kita tinggal geser aja ke kiri, dari puncak itu bisa kelihatan dasar kawah. Cuman emang dasaran dianya aja gitu, memang mengambil jalur itu. Iya, dia pengen lihat gitu, penasaran, tapi memang seperti itu kayaknya ceritanya. Jadi ketika dia jatuh, si Geboy cerita itu, dia seperti ada yang nahan di bawah gitu. Memang posisi dia ngegaruk begini, tetap pegangan, habis tangannya dia, tapi seperti ada kekuatan di bawah yang nahan gitu kan. Jadi dia bisa, soalnya logikanya harusnya tetap tanah itu rontok, dia tetap harus jatuh, tapi ketika itu sepertinya dia ada yang nahan, jadi dia bisa balik lagi naik ke atas. Wow, ceritanya sangat bener bang, merinding ke sini bang. Ya, itu bener-bener buat malam ini yang sangat. Jadi memang terkadang kita nih ya sebagai manusia, sebagai pendaki, kita apalagi ketika itu pendakian masih sepi ya, tidak seperti sekarang. Banyak sekali hal-hal yang di luar logika kita jumpai. Pelajaran di sini adalah bahwa banyak hal yang tidak bisa kita logikakan dengan nalar kita ternyata terjadi dan nyata, betul-betul nyata kita saksikan, padahal secara nalar dan logika nggak ada sama sekali. Kejadian yang saya alami betul-betul terjadi dan nyata betul-betul saya alami. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Nah,
inilah kisah pengalaman dari Bang Sena. Pengalaman dia misteri janji terhalang maut. Misteri janji terhalang maut. Jangan lupa like, share, subscribe channel kita Jejak Backpacker, dan jangan lupa juga buat teman-teman semua Jejak Backpacker mau lebih detailnya cerita tentang Bang Sena, beli bukunya 1001 Kisah Pendakian. Dan itulah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.